Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafi'una yaumal kiamat wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-habibil alil azimil karjil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah Mushallah Nurul Iman Lorong Pekapuran 34 Laut Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita berpuji syukur kepada Allah atas segala karunia, nikmat dan telah Allah berikan kepada kita, memberikan nikmat kesempatan untuk hidup pada hari ini, pada waktu ini kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Di hari ini kita diberikan nikmat bernapas, masih bersama dengan ruh kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah untuk kita semua, menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, di malam ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan dihadirkannya Nabi Muhammad di tengah-tengah kita sebagai manusia. Beliaulah pembawa hidayah, beliaulah pembawa iman, beliaulah pembawa Islam. Karena beliau kita bisa merasakan wujud adanya iman dan Islam di hati kita. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan hal-hal yang kita lakukan dalam keadaan sekarang ini, baik hal-hal yang berkaitan dengan dunia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, seluruhnya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sumber segala kenikmatan. Beliau adalah sumber segala karunia Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita nak hitung, tidak mungkin pacak kita menghitung nikmat Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau, kita selalu didoakan oleh Rasulullah. Kita selalu bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kita dalam kehidupan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan alam semesta. Ini merupakan bahwasanya dengan wujudnya Rasulullah adanya alam semesta. Kita tidak mungkin ada tanpa ada alam semesta. Alam semesta lebih dulu dijadikan Allah. Manusia adalah makhluk yang keberapa nunggu alam semesta dunia ini. Makanya dari sini kita harus berpikir, merenungkan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini seluruhnya dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana kehendak daripada kehendak kita dewek, tapi sudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lahir di alam dunia ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diminta, tidak dimilih, tapi dijadikan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu mempunyai kelebihan yang luar biasa, baik di sisi Allah maupun di sisi nabi-nabi yang lain. Kita memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki umat-umat sebelum kita. Kita akan menjadi saksi kelak di hari kiamat bahwasanya kita adalah umat Nabi Muhammad, umat yang insya-Allah akan membawa bantuan, membawa kesaksian terhadap Allah, terhadap umat-umat yang terdahulu sebelum kita. Makanya mulailah dari saat ini kita berniat supaya kita bisa melakukan, mengembirakan hati Nabi Muhammad dengan melaksanakan segala perintah beliau, menjauhkan segala larangan beliau, melakukan sunnah-sunnah yang beliau perintahkan sekuat tenaga kita, semampu kita, sampai kita bisa merasakan nikmat ibadah. Ini insya-Allah kalau kita berkaitan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kelak nanti di hari kiamat kita orang yang pertama akan dipanggil Nabi Muhammad. Insya-Allah kita akan orang-orang termasuk orang-orang yang tercepat mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Walaupun kita ni mungkin tidak seberapa, mungkin amaliyah kita ni tidak ada banyak. Amaliyah kita tak ada banyak. Berapa banyak sih amaliyah kita? Kadang-kadang ya, kalau yang wajibnya 5 kali cuma sehari. Yang sunnah-sunnahnya kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Yang sedekahnya juga macam itu. Tapi insya-Allah
dengan kita yakin kita melaksanakan perintah Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kita akan menjadi manusia yang diterima di sisi Allah dan insya-Allah akan diterima di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, minggu yang lalu di majlis taklim kita berbicara tentang seorang alim yang tidak mengamalkan diri ilmunya. Dikatakan bahwasanya wa idza lam yantafi'il alim bi ilmi fi nafsihi fa kaifa yantafi'u bihi ghairuh. Apabila seorang yang berilmu, seorang yang alim, dia tidak mengamalkan ilmunya untuk dirinya dewek, bagaimana ilmunya akan bermanfaat buat orang lain? Untuk dirinya dewek tidak bermanfaat untuk dia. Dia tahu ini hukumnya haram, dia tahu ini hukum tak boleh, dia tahu ini hukumnya dilarang, masih dilakukannya. Nah, orang alim seperti itu apakah kita harus meloi? Apakah kita harus ikuti? Untuk dirinya dewek yang dia tahu hukumnya tapi dia dewek nak ngamalkannya, itulah bahayanya. Maka dari sebab itu kenalilah, fa'arif min hahuna, coba kita kenali bagaimana hak mereka, bagaimana hak orang alim yang seperti ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullah bi ilmi. Paling dahsyat manusia mendapatkan azab di hari kiamat adalah seorang alim yang tidak bermanfaat ilmunya dewek. Tak katik manfaat, belajar kulu kili, pondok pesantren sana sini, sampai ke Yaman sana. Di Indonesia lah tamat berapa pondok, sampai ke Yaman sana pula, sampai ke tanah Arab pula, balik ke Indonesia, balik ke tanah kelahiran dia, tidak katik manfaat ilmu sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Itu diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa innal alim alladzi la ya'mal bi ilmihi illa suratal ilmi wa rasmi. Orang alim yang tidak ngamalkan ilmunya itu hanya bentuk ilmunya baik. Bentuknya baik. Jadi bentuknya orang alim. Bentuknya maki imamah dia. Bentuknya maki gamis, maki sauban. Bentuknya orang alim. Akan tetapi itu secara zahir. Beda dengan hakikatnya. Seorang yang alim walaupun gebet imamahnya panjang, janggutnya 0,5 meter, imamahnya 8 tingkat, saubannya dari Mesir, gamisnya dari Yaman, bukan main, berlecit, mengkilat, alim, hebat, bentuknya bagus, tapi zahirnya baik, hakikatnya tidak. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sufyan Tsauri, bahkan sebagian aslaf kita mengatakan, al ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu akan memanggil untuk diamalkan. Ilmu itu akan memanggil untuk diamalkan. Fa in ajabahu, kalau dia dipanggil, dia dijawab, maka dia akan dekat dengan wong tadi. Akan tetapi kalau dia memanggil tidak dijawab, maka dia akan lari dan pergi. Artinya apa dia? Artinya zahirnya, oh ini orang alim, ini pakaian orang alim, ini kejinguannya wong alim. Secara batin ilmu tak katik pada diri dia. Ruhnya ilmu tu pergi ninggal ke dia. Cahaya ilmu pergi ninggal ke dia. Barakah ilmu pergi ninggal ke dia. Tinggal bentuknya baik. Bentuknya baik. Pakaiannya pakaian ulama. Bentuknya bentuk ulama, bentuk wong alim. Akan tetapi hanya zahirnya baik. Untuk sisa ilmunya bisa dibawa untuk berdebat dan lain sebagainya. Itulah orang alim yang ini kita sekarang mulai berpikir ke depan. Kita kalau nak berguru, jingok dulu. Jingok dulu. Jangan mentang-mentang keluaran dari luar negeri sana, keluaran Hadramut, keluaran Yaman, keluaran Saudi, keluaran Mekah. Kemudian kita pikir itu harus kita meloi. Tidak. Jingok dulu. Pertama, kita jingok sanad ilmunya. Sanad ilmunya nyampi apa tidak. Kedua, sudah kita jingok sanad ilmunya, pengamalan ilmunya, adabnya dengan guru-gurunya. Itu penting. Kalau adab dengan guru-gurunya, kalau dia melok, dulunya dia melok guru-gurunya, kemudian ke bawah dia bertentangan dengan syariat yang diajarkan gurunya, atau ketentuan yang sudah tetap kena akhlak oleh gurunya, maka wong itu tidak usah dimeloi. Gurunya lagi dilawannya. Mak mana dia nak nyebarkan ilmu yang bermanfaat? Nah, ini kita harus perhatikan. Ada sikap ustaz umpama. Ustaz ini
tidak istilahnya sama ulama-ulama lain agak jauh dia. Nah, itu kita harus tahu kenapa penyebabnya. Apa penyebabnya? Oh, ini dia penyebabnya. Ngapa? Kita tanya sama orang yang paham. Ngapa dia jadi seperti ini? Dia tak ngamalkan ilmunya. Ilmunya yang dia pakai, yang dia pelajari dari guru-gurunya, tidak dipakainya dalam kehidupan dia. Makanya orang seperti ini akan membawa bala buat kita. Apalagi ilmunya, amalan yang dia dah amalkan itu berkaitan dengan Rasulullah, syariat Nabi Muhammad. Tambah bahaya dia. Itu. Jadi bentuk wong alim yang seperti ini, tabqa muakkadat lil hujjah alal alimi su. Dia hanya bentuknya alim untuk menjadikan bukti ni. Aku wong alim. Tapi dalam segi zahir, segi batin, tak katik lagi ilmunya. Barakah ilmu sudah tak katik-katik. Tapi di dalam bentuknya, alim dia. Baca, dia jawab pertanyaan ni, baca. Tunjuk dalil ni, baca. Tapi manfaat tak katik lagi sama dia. Hilang barakahnya. Apalagi kalau gurunya ngomong, aku tak ridho dengan murid itu. Nah, mak mana kita? Itu sudah seperti itu contoh. Summa inkana hadzal alim yu'allimu alamahul nas. Kemudian orang alim yang seperti ini, dia ngajari ilmu dengan manusia. Dia punya murid, dia punya pesantren. Dia ngajari ilmu dengan manusia. Akan tetapi kedudukan dia sendiri seperti sam'a. Tahu tak sam'at? Lilin. Seperti lilin. Bisa nerangi manusia, dia dewek habis. Lilin. Lilin itu kalau dia hidup ngabis dewek. Nerangi wong tapi dia ngabis. Atau seperti ibrah, jarum jahit. Pacak nyait baju tapi dia dewek telanjang. Jarum jahit kan? Mana ada bajunya? Nyait. Dia dewek pacak nyait baju wong tapi dia dewek telanjang. Ini kata ulama mengatakan. Oleh sebab itulah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun," kata Allah. Apakah kalian mengajak orang untuk berbuat baik sedangkan kalian lupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian adalah orang-orang membaca Alkitab. Kalian mengerti dengan hukum-hukum, apakah di mana akal kalian? Apakah kalian orang yang tidak punya akal? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu yu'maru bil alim ilan nar." Nanti di hari kiamat, di hari Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan seorang alim untuk masuk ke dalam neraka. Fatahruju am'auhu, seluruh khusus isi perutnya metu galo. Kata Rasulullah, seluruh isi perutnya keluar galo, kata Nabi Muhammad, metu galo. Fayaduru biha finnar, digawaknya usus yang berceceran ke bawah tadi, digawaknya keliling ke neraka. Ususnya metu, dia berkeliling ke neraka. Sebab kata Nabi mengatakan, kama yadurul himal berroha, seperti keledai yang mengelilingi penggilingan. Kalau ada keledai kan, penggilingan yang gelak diputar gitu ya. Itu kan gelak dipakai kuda, gelak dipakai keledai. Nah, macam itulah dia. Mutar-mutar dalam neraka, isi perutnya berceceran metu keluar. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang alim ini, bukan orang biasa ini, orang alim. Sudah tu fayatumu bihi ahlun nar. Ngelilingi wong neraka. Wong neraka itulah susah, tambah sedih. Tengok dia ini, hiduplah susah, ngawak bambulah busuk. Datang pula mamang sikok ini, ngawak bau busuk. Orang-orang neraka berkata, "Ma balak, apa yang kejadian kau ni sehingga kau seperti ini?" Maka dia menjawab, "Inni kuntu amirun bil khair wala atihi." Wala atihi. Aku dulu mengajak orang untuk berbuat baik, tapi aku sendiri tak mau melakukannya. Wa anha anisar, dan aku dulu mencegah orang untuk melakukan perbuatan buruk. Wa atihi, tapi aku sendiri yang melakukannya. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita simpulkan kan ada dua kemarin. Ada wong alim yang tidak ngamalkan ilmunya tapi ngajari wong. Ada wong alim yang tidak ngamalkan ilmunya tapi tak ngajari wong pula. Jadi ada dua kategori orang alim yang itu. Yang pertama, dia berilmu, dia ngajari ilmunya ke wong tapi dia tak diamalkannya. Yang kedua, dia berilmu, dia berilmu, dia tak mengamalkannya, tak ngajar pula sama wong. Nah, ini kata Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan
Al-alim allazi yu'allimun nas wa la ya'mal khasir. Seorang alim, seorang ulama yang mengajarkan manusia kebaikan tapi dia dewek tidak ngamalkannya, itu orang yang rugi. Dia ngajar manusia, dia ngajari manusia tapi dia dewek tidak diamalkannya, itu orang rugi. Bahaya urusan dia. Berhadapan langsung nanti dengan Allah dan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang bagian pertama ini, dia dewek ngajar manusia tapi dia tidak ngajarkan dengan orang lain, masih lebih mending. Masih lebih mending dengan orang yang tidak mengajar, tidak ngamal ke pulau. Masih mending ini yang pertama, walaupun dua-duanya rugi jalo, dak katik yang tidak masuk neraka. Dua-duanya dalam neraka. Cuman yang sikap ini terbenyuk nian. Yang dulu ni agak terbenyuk dia. Yang ini agak masih ngap-ngap, ada nimbul, ada mundur, ada nimbul, ada nyelam. Yang sikap ini terbenyuk nian. Kalau bangsa wong berenang tu gaya batu dia. Begitu nganjok langsung nyelam. Tak katik nak nimbul bernapas lagi. Nah, kalau yang pertama tadi masih ada napasnya. Dia ngajari manusia ilmu yang dia dapat tapi dia dewek tak ngamal kenyo. Nah, yang kedua ini yang bahaya ini. Dia ada ilmu, dia dewek tak ngamal kenyo, tidak ngajar pula, mendem ilmunya. Nah, ini banyak ini. Ini banyak di kita. Mondok sekian tahun, belajar sekian tahun, alim. Wong ngomong ke alim kalau, tapi dah ndak ngajar. Asal ditanya, ngapa kau ndak ngajar? Aku dewek belum benar meneri dia dewek. Salah jawaban cak itu. Justru ilmu itu nak dikeluarkan. Ilmu itu ketika dikeluarkan akan mengingat ke kita dengan ilmu-ilmu yang tidak kita ingat. Kalau ilmu itu dipendam, ya lama-lama barang kalau dipendam hancur tak? Busuk dia. Barang lah, kita mendam lah barang yang bagus, dipendam ke? Buah mangga manis, kita pendam ke? Kelamuan, busuk dia, tak baca lagi dimanfaat ke? Nah, itulah ilmu. Kalau ilmu itu dipendam, tidak dikasih manfaat, itulah akhirnya ngancurkan kita. Oleh sebab itulah Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah, Al-Imam Muhaddis Haramain. Beliau itu Masya Allah alimul ulama, alim para pemimpinnya para ulama. Itu ada muridnya ngintip. Dalam sehari beliau itu tidak pernah tidak ngajar. Mesti ngajar. Tiap hari mesti ngajar. Kalau tidak ngajar, hal itu kalau bahasa kita ni ada kejadian aneh dengan dia. Jadi ada sikap murid, ana dapat cerita dari guru ana. Pada suatu saat murid ini tak sengaja terjingok kamar Abu yang Malik itu terbuka sedikit. Begitu beliau lewat, bukan kamar tidurnya, kamar tempat beliau istirahat di dalam pondoknya itulah. Maka beliau terjingok. Itu Abu yang Malik itu dijingok oleh beliau ngambang, naik badannya. Tidak di bumi. Naik. Ngapa? Di sini hari itu tak katik ngajar. Jadi ilmu tu semakin dikeluarkan semakin barokah. Semakin dimetukan semakin manfaat. Cak model kita ini. Kita belajar. Berapa ustaz yang kita pelajari? Belajar nahu, belajar akhlak, belajar hadis. Ya? Nah, ilmu yang kita pelajari kalau tak kita keluar ke, tidak kita amal ke, tidak lekat, lupa pasti. Ana jamin 100% lupa. Bukan nului kontrol Allah, tapi memang cak itulah ilmu. Nah, kalau kita keluarkan, kita ajarkan. Mak mana kita ngajarkannya? Ustaz, ana ni bukan ustaz dak kasih murid. Ajar ke sama anak, ajar ke sama bini. Duduk ke waktu seminggu sekali di rumah, buka buku catatan. Belajar. Nah, kita belajar seminggu sekali. Salat maghrib berjamaah, habis itu kita buka buku. Setengah jam jadilah. Keluar ilmu itu. Itu dulu anak cak itu. Anak dulu anak latih cak itu. Supaya apa? Ilmu itu berjalan. Nah, itulah manfaat ilmu. Dikeluarkan ilmu itu. Bukan nak mesti ustaznya nak ngajar itu. Ngajar dengan budak kecil, ngajar dengan adik kita, ngajar dengan kerabat kita, menentukan ilmu itu. Itulah barokah ilmu itu. Nah, kalau ilmu dipendam, tidak katik manfaatnya. Walaupun kata wong alim, wong itu Masya Allah, mondok sekian tahun, apal kitab ini, tapi sekarang jadi ngelamun, ngajar ida, ustaz ida, ceramah ida, ngamal ke dirinya, dikatakan ngamalnya gitu, mungkin dia ngamalkan untuk dirinya dewek, wallah alam bisawab, tapi tidak mengajar. Sayang ilmu itu tidak diajarkan. Anak yang mondok tidak tamat,
Anak dewek yang mondoknya tak tamat, tapi semangat untuk nyalurkan ilmu tu, Masya Allah. Harus kita, biarlah sampai dia dalam hati, sampai anak mati anak cak ini. Anak harus ngajar ini sampai anak meninggal. Sebab neruskan daripada perjuangan Rasulullah dan para ulama-ulama sahabat. Nah itu, mak mano dengan wong yang sudah dapat ilmu yang banyak, tamat pula, di pondok lah dipanggil ustaz, dah dipanggil kiai, tidak ngajar, sayang. Nah, sampaikan ilmu itu. Kalau yang tadi lebih buruk lagi, yang tidak ngamalkan ilmu, kemudian tidak mengajar, itu sebenarnya dua-duanya binasa galau. Wahalik ala kulli hal, hancur galau dua-duanya. Tak katik manfaat sedikit pun kebaikan dalam diri mereka ini. Wa ahsa ayyakuna minal ladina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang aku takutkan, kata Abdullah Haddad, dua kelompok ini. Yang pertama punya ilmu, ngajar tapi tidak ngamal ke. Yang kedua punya ilmu, tidak ngajar, tidak ngamal ke pula. Kata Abdullah Haddad, aku takut termasuk dari kelompok yang disabda ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bi aqwamin min hamalatil Qur'an ilan nar qabla ubdatil ausan. Nanti di hari kiamat akan diperintahkan orang-orang daripada ahli Quran, min hamlatil Quran, orang-orang yang menguasai Quran. Hamlatil Quran ni artinya banyak. Hafal Quran, hafiz Quran, kemudian memahami Quran, beriman sama Quran, termasuklah orang alim, dia tahu dengan Quran, yang hafal Quran dan lain sebagainya, termasuk kata Rasulullah, mereka akan digiring untuk masuk ke neraka jahanam. Makanya kita ni tidak boleh kagum berlebihan, tapi kita menghormati boleh. Sebab kita tak tahu nasib manusia itu. Jangan mentang-mentang kita lah hafal Quran, kemudian kita merasa selamat, kita sudah menguasai Quran, kemudian kita merasa selamat. Kata Rasulullah, mereka ini akan digiring ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Sebelum penyembah berhala. Berarti duluan mereka masuk neraka jahanam daripada penyembah berhala. Maka mereka protes. Digiring, ibarat kambing masuk kandang, kan digiring. Bebek nak masuk digiring. Banyak bebek tadi kan, digiring supaya masuk kandang tadi. Digiring. Begitu nak apa ke sini? Protes sama Allah Taala. Mereka mengatakan, yubda lana bina qabla ubadil asnan. Loh, kok kami dulu yang dimasukkan dalam neraka? Bukannya orang-orang yang nyembah berhala itu, ya Allah. Mereka tu kafir. Kalau kami kan tidak. Kenapa kami dulu dimasuk ke dalam neraka? Orang alim, orang yang hafiz Quran, orang yang apa? Orang yang mengerti Quran, orang yang berilmu, digiring masuk neraka jahanam sebelum penyembah berhala. Maka dijawab oleh Allah Taala. Tahu tak kau sebabnya apa, ya Allah? Laisa man ya'lam kama la ya'lam. Pendek Allah tu ngomong, tapi tak pacak dijantah lagi. Kalau Allah sudah ngomong, tak katik satu makhluk yang pacak jawabnya. Bukan orang yang tahu sama dengan wong yang tidak tahu, ya Allah. Orang yang tahu dengan wong yang tidak tahu lain, ya Allah. Itu jawaban Allah. Nak ngomong apa lagi gitu? Kamu tu tahu hukum, kamu tu tahu ilmu, kamu tu tahu ini tak boleh, ini tak baik, ini bagus, ini tak bagus, ini halal, ini haram, tapi kamu nak makinyo. Kamu tak ngamalkannya. Al-Quran kamu hafal, tapi Quran cukup di mulut kamu. Baik. Bahasa kasarnya cak itu bahasanya. Kamu tu wong tahu. Kalau orang-orang kafir, wong tak ada tahu. Maksudnya tak tahu apa dia? Ya dia memang tidak nyembah Allah, memang dari anak turunan kakek moyang dia. Tak ada tahu. Jadi tak mungkin sama wong tak tahu sama wong tahu. Nah kita kalau tahu, sama ada wong tak tahu homer itu haram. Umpama dia tak tahu. Umpama seandainya ditidup di sikap tempat yang jauh dari agama. Tak tahu dia minum, dia berjudi, tak tahu dia itu haram. Umpama seandainya. Sebab dia ni Islamnya mungkin ya Islam baik. Tapi tak ada kafir, cuman melakukan perbuatan itu. Nah, berbeda dengan wong yang tahu bahwa khamar itu haram, masih ngelanjakkan, besar manalah dosanya. Kalau tak ada tahu, tak kata hukuman, tak ada tahu. Tapi kalau tak tahu benar, bukan ecek-ecek tak tahu.
Kalau ecek-ecek tak tahu lain lagi dia. Ini tak tahu nian, ini tak tahu, ini hukumnya tak boleh, ini hukumnya haram. Tak tahu nian. Cak model ada orang tak tahu mandi junub. Umpama banyak orang Islam tak ngerti mandi besar. Tak tahu biasa katanya mandi junub tu ya cak itulah mandi biasa jenya. Mandilah dia tadi mandi biasa be. Tak kata niat. Tak kata apa-apa mandi be, mengisi ke badan. Setelah dia belajar dia tahu. Oh, berarti selama ni aku ni salah. Nah, apa dapat dosa tak dia? Tidak dapat dosa dia. Sebab dia tak tahu. Beda sama orang yang tahu. Orang alim tu tahu ini haram, ini halal, masih dilanjaknya. Lah tahu riba tu haram, masih berguyu. Asal bertanya sama kiai tak takut nian. Ustaz, apa dia hukum riba? Woi, dijelaskan. Manggut-manggutlah gulunya. Besok bagi laju. Nah ini bahaya orang yang cak ini. Jangan main-main. Kami keadaan darurat. Kalau keadaan darurat tu tidak makan mati, baru darurat. Kalau masih ada perhitungan yang lain, masih ada barang yang nak dijual, jangan dulu ke situ. Ejo ke yang lain dulu, jual dulu barang supaya tidak terikat dengan riba. Apalagi cak gadai-gadaian emas. Ibu-ibu ni galak juga ngadai kemas. Di sini dah katik ibu-ibu empat lain. Ngadaikan emas, pegadaian. Mengatasi masalah apa? Ada itunya sponsornya apa dia itu? Tanpa masalah. Padahal sebenarnya mengatasi masalah nambah masalah. Nambah masalah kita. Gitu ngadai kemas. Biarlah supaya duit ini emas tidak hilang. Lah berapa? Sekian. Mayar itu kan riba. Walaupun judulnya syariah. Pegadaian syariah. Tapi kalau kita tak nudui sesuai dengan bab gadai, itu ada bab gadai itu dalam pigi. Boleh kita ngadaikan dalam pigi. Tapi ada babnya, ada syaratnya. Nah kalau kita tak ngerti, tak salah dulu, bertanya dulu. Ini langsung nyoco-nyoco ngadaikan. Akhirnya, namanya duit itu tak mungkin tak berkembang. Pastilah berkembang. Nah kalau kita tak tahu berkembangnya itu halal atau haram, malah salah. Kita ni kalau nak melakukan sesuatu, lemaklah bertanya dulu sama orang ahlinya. Kalau kita nak melakukan perbuatan-perbuatan yang subhat, yang belum jelas hukumnya, jangan langsung lanjak ke dulu, agak dulu, tanya dulu. Cari ustaz, cari ulama, tanya, apa dia hukumnya. Kalau kata ulamanya, jangan, sudah. Kalau kata ulamanya, boleh, cek ini, dia tahu solusinya, meloi sudah. Sebab kalau kita meloi ulama, yang nanggung jawab kan dia. Ngentol bahasa kita ni. Naik mobil tu ngentol be sudah melok ke mana melok. Nah itu. Jadi artinya kadang-kadang kita ni cak itu, kita lah tahu masih kita lanjak ke juga. Asak duduk cak yo ini kan. Bertanya cak yo ini kan, tapi laju juga. Alhamdulillah banyak itu kejadian. Makan maaf sebagian ahli majlis juga cak itu. Di sini insyaallah nak kata di tempat-tempat lain. Kalaupun ada juga mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Nah kalau sudah terjadi untuk kedepannya jangan lagi. Habis kelah, jangan disambung lagi. Habis. Kalau kita tidak tahu teori. Nah ini termasuk tidak ngamalkan ilmu namanya. Nah inilah bahayanya kita kalau kita sudah tidak ngamalkan ilmu yang kita ketahui. Makanya ilmu itu kan ada banyak. Ilmu itu yang harus kita ketahui yang berkaitan dengan kehidupan kita sekali, dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Kita lakukan mana yang penting buat kita. Fa in kana al-alim ma'a kaunihi la ya'mal wa la yu'allimu yad'u ila syarr. Ada seorang alim yang tidak ngamalkan ilmunya dan tidak mengajar, pasti dia ngajak wong berbuat jahat. Ya, terkadang dia mengajak wong untuk berbuat jahat. Dia tidak ngamalkan ilmunya, tidak ngajar pula. Arahnya kebanyakan kejahatan. Maka terkadang mereka ini membukakan pintu takwil, pintu-pintu penafsiran dewek. Kadang-kadang pintu-pintu rohos, minta ngembek keringanan dewek. Kenapa? Sebab untuk diri dewek tidak ngamalkannya. Asal orang bertanya sama dia, dibukakannya. Nah ini maaf ini. Jadi ini ada sebagian orang Islam yang kayak ini. Ngesok bertakuan tahu. Dibuka, tak apa-apa, tak apa-apa. Boleh baik. Siapa ngomong tak boleh? Wah. Mulai dia mukai bab keringanan dengan wong.
Sebab dia dewek tidak ngamalkan ilmunya. Dia dewek tak ada tahu dengan apa yang ditanyakan wong itu tadi. Nah, ini yang ditakutkan. Akhirnya ngajarkan manusia tipu daya. Ngajarkan manusia untuk keluar daripada hak-hak yang sebenarnya. Kemudian wa yatawassaluna bi ahli huquqin nas. Akhirnya ujung-ujung manusia tadi yang tak ngerti ngembek hak wong lain. Itulah syaitan yang durhaka. Makanya orang yang seperti ini fajir, penentang Allah dan penentang Rasulnya. Itulah daripada akibat dia tidak ngamalkan ilmunya, tidak ngajar wong pula. Itu akibatnya ke situ lagi. Kualat ilmu bahasa kita. Kalau bahasa Palembang itu kualat ilmu dia. Ilmu tu ngenjuk mudarat buat dia. Kan sudah kita sampaikan kemarin. Ilmu itu kalau kita amal, ilmu itu sebenarnya musuh kita. Sampai kita amalkan. Kalau kita amalkan, maka jadi kawan kita. Ya, kita belajar ilmu, itu sementara jadi musuh kita. Sampai kita amalkan. Kalau kita amalkan, jadi kawan kita. Lekat dengan kita. Nah, kalau kita tidak amalkan, musuh kita. Dia dulu bakal nyengkem kita lagi. Nah, itu makanya orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya kemudian hendak mengajar pula, oh itu bahaya itu. Dia telah menjadi pengganti syaitan, menyesatkan manusia, mengajak manusia dengan fitnah, bahkan membuat durhaka dia. Bahkan dikatakan wahwa indallahi minal ladzina sabahum bil hamir wal kilab. Mereka ini diserupakan di sisi Allah, lebih diserupakan sebagai keledai atau anjing. Keledai atau anjing diserupakan Allah dalam Al-Quran. Itu saking hinanya mereka. Bahkan keledai dan anjing terkadang lebih baik dari wong ini. Lebih baik keledai dari anjing. Kenapa lebih baik keledai dari anjing dari wong yang tidak ngamalkan ilmunya, kemudian tidak ngajar pula ilmunya? Sebab kalau anjing sama keledai, kalau mati jadi tanah. Kalau dia mati, kemana dia? Dihisap tak? Dihisap. Kalau anjing mati, tak kata hisapnya. Kita nak ngurusi binatang. Antak kita nyakit binatang. Dia nyokot kita. Kita nak baca nuntut dia kiamat. Cetuk ulo. Ulo cetuk kita. Sebenarnya yang salah tu kita. Mungkin kita mijak badan dia. Mungkin kita nganggu tempat dia. Mungkin kita nganggu anak dia. Cak anjing beranak. Jangan parai. Kejarnya gitu. Nah itulah. Tapi kalau binatang tidak kata hisap. Mati, habis. Selesai. Kucing, mati, kata hisap. Tapi kalau kita nyakiti kucing, kena hisap. Bukan hisap api, bukan. Suakok, bukan. Hisap tu diperhitungkan tinggal laku perbuatan kita tu. Kita nyakiti kucing, kita ngepuk kucing, mati kucing itu. Oh, bahaya gitu. Kucing tu mati sudah. Cuma lagi Allah Ta'ala berikan hukuman. Kena kita zolim tadi. Manusia ni hobi ni kan berbuat zolim. Zolim kebanyakan manusia. Makanya Allah sebutkan kenapa manusia digalak demen dengan perbuatan zolim. Padahal zolim itu tak boleh. Apalagi merusak. Tengoklah manusia banyak hobi merusak. Tengoklah. Asap begini banyak ini. Ulah siapa itu? Bukannya dia dewek yang ngasuhkan. Seluruh manusia ngasuhkan. Ada yang sesek, ada yang bengek, ada yang matanya abang, ada yang tak baca melek. Nah, kira-kira merusak tak itu? Merusak, alam dirusaknya. Itulah gawe manusia tadi. Oleh sebab itu kalau manusia, kalau mati dihisap, kalau binatang tidak. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, masalul ladzina hummilut taurat summa lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfaro bi'sa masalul qaumin ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin, kata Allah. Al-Jum'ah ayat 5. Allah sebutkan perumpamaan orang-orang yang menguasai kitab Taurat. Sama kita umpamakan orang berilmu ini. Mereka tidak membawa summa lam yahmiluha, tapi mereka tidak mengamalkannya. Mereka tidak mengamalkannya. Tidak tahu kita ini, tapi tidak diamalkan. Kama salil himal yahmiru asfaro, kata Allah. Seperti keledai yang membawa tumpukan kitab yang banyak. Keledai ngawak tumpukan kitab yang banyak. Pacak maco tak keledai itu? Apa gawe ngawak kitab banyak-banyak? Maco baca itu. Nah itu maksud Allah Ta'ala itu.
Jadi salah hidupnya wong yang cak ini, tak ngamalkan ilmunya. Bisa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Bisa, celakalah bagi kaum yang mereka telah mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan pernah memberi hidayah terhadap orang yang berbuat zalim. Itulah. Jadi artinya jangan kita dah amalkan ilmu kita. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, "Ahwafu ma akhafu alaikum munafikun alimun bil lisan." Yang paling aku takutkan terhadap kalian, kata Sayyidina Umar, adalah orang munafik yang pintar lisannya. Munafik tapi kalau ngomong alim. Kalah kalau wong, ustaz lagi kalah kalau dia ngomong. Pase. Bukan ain pase, haknya pase, doanya hebat, kalah kiai doanya masih ada getaran, ini kata getaran sama sekali, no, pase, alimun bil lisan, kata Sayyidina Umar, alim lisannya, tapi munafik. Ini yang aku takut, kata Sayyidina Umar. Inilah yang terjadi sekarang ini, akhir zaman ini. Kalau kita jingok, kita boleh, terus terang, kita boleh memantau, tapi tidak boleh berbicara. Kalau kita berbicara jadi fitnah, ngurangi pahala kita. Kita boleh memantau. So, tengok ulama mana yang jadi ulama su. Kita ni habis ini mungkin ketemu lagi baru kita bahas tanda-tanda ulama akhirat sama tanda-tanda ulama dunia. Nah, kita pilih ya. Habis sekarang ini belum nyampe ke situ babnya. Kita bisa ngontrol, tengok. Baik yang di TV, baik yang di berita, baik yang secara langsung, baik yang di tempat-tempat yang ada, kita tengok mana ulama akhirat, mana ulama dunia. Nah, ini mana wong yang munafik, alim lisannya tapi munafik. Apalagi ini bakal metu nih, nak pakai kampanye ini metu galo itu. Telok-teloknya netes galo itu sudah. Ini sudah digemi kan, dah lama digemi, 4 tahun digemi, 5 tahun ini netes ini kayak. Nah, ini. Lah pasti ada ulama su itu. Sebab Rasulullah bersabda, "Ana min ghairi dajjal," kata Nabi. Aku bukan termasuk dajjal, kata Rasulullah. Wa akhwafu alaikum minad dajjal. Bahkan yang aku takutkan terhadap kalian adalah sesuatu yang lebih dahsyat dari dajjal, kata Rasulullah. Maka kila ditanya Nabi Muhammad, "Wa ma zalik?" Apa itu ya Rasulullah? Sesuatu yang lebih serem dari dajjal. Dajjal, tahu Dajjal? Kita tahu Dajjal. Oh, kan main. Patahnya kita kalau ketemu. Sak tinggi, mata siko, mata picak. Ya dah, hijaknya pula kita kalau ketemu. Lebih serem lagi Dajjal. Ada lebih serem dari Dajjal lagi, kata Rasulullah. Kalau Dajjal yang siko itu, mata picak itu, tahu kita metunya kapan. Barangkali kita lihat katik lagi sudah di dunia ini. Ya, bacaan baca berita tadi. Apa badan NASA ini? Badan NASA ini badan Amerika yang di antariksa itu. Memprediksi ada meteor bakal jatuh ke bumi di tahun 2000 ini kita 2000 apa ini? 21 20 di tahun 21.000 21.058. Ini meteor kekuatannya 40 kali bom nuklir. Itu diprediksi oleh dia, tapi kita tak tahu kekuasaan Allah Taala. Nah, kita mudah-mudahan tak katik lagi Mudah-mudahan anak kita tak katik lagi juga. Tapi wallah alam bisawab, belum tahu kita panjang umur 2000 tahun. Yang mana tahu? Tapi insyaallah tak katik, mudah-mudahan kita lah dipanggil Allah Taala. Nah, ini kata Nabi Muhammad, ada lebih serem dari dajjal. Apa kata Rasulullah? Ulama su, kata Rasulullah. Ulama yang jahat, ulama yang sesat. Nabi Muhammad telah mensifatkan dalam hadis bahwasanya ada manusia-manusia, kata Rasulullah, yaqra'unal Quran kama unzila. Wah, hebatnya kalau maca Quran. Ngomong kalau cerita Quran kalah galau yang lain, hebatnya. Bahkan tahu galau juz sekian, ayat sekian, halaman sekian. Kata Rasulullah ni mereka ahli Quran. Maca Quran seperti mereka tu tahu, seakan-akan tahu diturunnya di mana, asbabun nuzulnya di mana. Saking pintarnya wong ini, kata Rasulullah, wa annahu la yujawizu tarakiyahum. Tapi Al-Quran itu tidak lebih daripada tenggorokannya. Hanya sampai di sini baik, kata Rasulullah. Wa annahum yamrukuna minal Islam, dan mereka akan keluar dari agama Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti panah yang lepas daripada busurnya, ya Rasulullah.
Tak kata Islam, mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Padahal ahli Quran. Padahal alim. Itu kata Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, alimun bil lisan ini. Orang yang alim lisannya, hebat ngomong. Tapi munafik. Munafik ini yang bahaya. Kalau bahasa internetnya musuh dalam selimut. Kalau bahasa Meksikonya musuh jero selimut. Ya, di dalam selimut ini bahaya. Wong munafik ini ada di wong Islam. Kita mana pacak meda kenyo. Tapi kita pacak tahu syarat-syaratnya. Kita tahu kriterianya. Kriteria wong munafik ini sudah ditunjuk tahu Allah dalam Al-Quran, sudah ditunjuk tahu Nabi dalam hadis. Berbohong, sumpah, galak ngomong-ngomong berbohong, nyumbang ke sana, nyumbang ke sini. Berjanji cak yoyonian, tak tahu, tak pernah tepat. Ini orang munafik ini. Tinjuk kepercayaan, berkhianat. Malah ditunggunya ni, dia boleh jabatan, baca berkhianat dia. Ya, kayo dia dewek. Biarlah orang buntu, orang sarum, tinggal aku kayo. Nah ini munafik, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Rasulullah juga sebutkan, inna masalal munafik alladhi yakra'ul Qur'an kama sali raihanahu tayyib wa ta'muhu murrun. Orang munafik yang maca Quran, kata Rasulullah, seperti minyak wangi. Orang munafik kalau maca Quran seperti minyak wangi. Wangi tak? Wangi tak? Wangi. Rasanya coba cicip. Tanya hidung jual minyak wangi. Mak mana rasa minyak wangi? Pahit. rasanya oh wanginya wangi. Oh ini apa dia? Wih, Casablanca. Wah. Ini apa dia? Infinity. Ya deh, berengas wanginya. Apalagi Paul Sport. Apalagi yang minyak yang paten. Tapi coba dicicip. Kalau tak muntah gitu, kalau tak sakit, masuk rumah sakit. Apalagi nego. Pahit, munafik tu macam Quran je itu. Wangi, tapi busuk dia. Pahit rasanya. Tak katik sama sekali. Ini kata Nabi Muhammad. Maka di sinilah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah ada tanda-tandanya orang-orang alim tadi, mana yang ngamalkan ilmunya, mana yang tidak ngamalkan ilmunya. Dari sinilah kita bisa membedakan mana orang alim yang baik, warasatul anbiya, pewaris nabi, mana orang alim yang tidak ngamalkan ilmunya, dia tidak ngajar manusia juga. Ada juga yang dia punya ilmu, tidak ngamalkan ilmunya, tapi ngajarkan manusia. Nah, kita pilih mana yang paling di antara mereka ini. Kita jengok. Kita jengok dewek, nilai dalam hati kita dewek. Oh, si anu ni alim, tapi tak ngamalkan ilmu. Tak ngajar pula. Oh, ini dia lebih seram dia ni, lebih kotor perkara dia. Yang si kau ini, dia alim, tak ngamalkan ilmu, tapi masih galak ngajar. Mendingan masih. Tapi tetap baik, terbenam juga. Terbenam juga. Nah, inilah. Jadi kita dianjurkan untuk kita bisa membedakan mana ulama, pacak ngikuti kebaikan mereka, bisa bersifat dengan sifat mereka, bisa berjalan pada jalan mereka, takun minal muhtadin, baru kita akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Inilah pentingnya ulama. Tapi ulama itu ada kriteria kalau. Tidak seluruh ulama yang mencaci maki, tidak perlu dimeloi. Ulama yang galak menghina, menjatuhkan ulama yang lain, tidak perlu dibeloi. Jika ulama yang benar-benar amin, lagi ada ciri-cirinya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, kita sambung ya. Ada ciri-cirinya. Ulama yang mana harus kita jadikan panutan buat kita. Itu ada ciri-cirinya. Jadi kita bisa membedakan. Oh, tidak dari pakaian. Sebab kata Rasulullah mengatakan, belum azan-azan dari tadi. Apa lampu mati kali? Belum. Berarti tidak dari tadi. Anak cek-cek tahu. Berarti kita diam-diam. Jadi ulama, kita jengok kata Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman orang ada manusia yang berpakaian-pakaian anbiya tapi amalnya amal syaitan. Pakaian-pakaian Nabi tapi amal perbuatannya amal jabbarin. A'malul jabbarin, orang-orang sombong. Amalan-amal orang yang sesat. Itu kata Rasulullah SAW. InsyaAllah mudah-mudahan kita sambung, ketemu akan datang. Kalau seandainya minggu depan anak tak jadi ada kegiatan, mungkin kita majlis. Tapi seandainya minggu depan ada kegiatan, insyaAllah kita sambung 2 minggu yang depan. Tapi kita anak kabari sama fikir insyaAllah mudah-mudahan. Yang penting kita sehat kalau. Semoga kita bisa istiqomah dalam ibadah. Kurang lebih mohon maaf. Hadani Allah wa ikum ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.